Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya Dewi Untari. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang modifikasi pati dalam makanan. Nah, di sini ada pengertian pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pati sendiri juga merupakan polimer glukosa dan terdiri atas amilosa dan amilopektin. Nah, pati ini diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, sayuran maupun buah-buahan. Nah, oleh karena itu, pati akan meningkat nilai ekonominya jika dimodifikasi sifat-sifatnya melalui perlakuan fisik, kimia, atau kombinasi keduanya. Nah, lanjutan, pati tersusun dari dua makromolekul polisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Yang keduanya tersimpan dalam bentuk butiran yang disebut granula pati. Amilosa tersusun dari molekul-molekul glukosa yang diikat dengan ikatan glikosidik yang berkisar 1,4 yang membentuk struktur linear, sedangkan amilopektin di samping disusun oleh struktur utama linear juga memiliki struktur yang bercabang-cabang, yang dimana titik-titik percabangannya diikat dengan ikatan glikosidik yang bergeser 1,6. Keduanya molekul tersimpan di dalam butiran granula pati. Nah, aplikasi pati ini dalam suatu produk dipengaruhi oleh kemampuannya membentuk karakteristik produk akhir yang diinginkan. Nah, sementara itu, perbedaan sifat fisikomia seperti bentuk granula, rasio amilosa atau amilopektin, karakteristik molekuler pati, dan keberadaan komponen lain merupakan penyebab perbedaan sifat fungsionalis. Nah, oleh karena itu, perbaikan terhadap sifat-sifat pati sangat mungkin dapat dilakukan salah satunya dengan hidrolisa polisakarida glukosa oleh enzim hidrolitik amilase. Nah, kamir merupakan organisme penghasil amilase yang cukup berpotensi selain bakteri dan kapang. Kamir amilolitik mempunyai potensi penting dalam produk-produk berbahan pati. Nah, karena aktivitas enzim amilase terutama isoamilase dapat menghidrolisa ikatan pada amilopektin. Nah, lanjut di manfaat pati. Manfaat tepung tapioka dapat meningkatkan sel darah, memperkuat kepadatan tulang dan otot, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta menghilangkan lemak trans dan natrium. Nah, salah satu manfaatnya adalah memberi makan bakteri baik dan sel di usus. Nah, seperti yang disinggung di atas, pati dapat difermentasikan oleh bakteri baik di usus. Bakteri dapat mengubah pati menjadi asam lemak rantai pendek. Butirat merupakan jenis pati rantai pendek yang paling penting bagi kesehatan tubuh manusia. Itu adalah beberapa manfaat dari pati. Nah, slide berikutnya ada jenis-jenis pati. Sedangkan jenis-jenis pati ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada pati beras, yang kedua ada pati jagung, yang ketiga ada pati gandum, keempat ada pati singkong, kelima ada pati Garut, dan yang terakhir itu ada pati kentang. Nah, mari kita bahas di slide berikutnya. Nah, di gambar yang pertama itu ada pati beras. Nah, pati beras ini merupakan pati yang diperoleh dari biji Oryza sativa. Nah, kemudian ada pati gandum. Pati gandum adalah pati yang diperoleh dari biji-bijian, yaitu termasuk biji Triticum aestivum. Nah, yang di gambar ketiga adalah pati Garut. Padi Garut ini merupakan ekstrak sari pati yang diambil dari tanaman umbi Garut. Pati ini sering dikonsumsi karena memiliki banyak manfaat. Manfaat pati Garut untuk kesehatan sangatlah banyak sekali. Nah, mulai dari mencukupi kebutuhan nutrisi seharian. Nah,
itu juga sampai mendukung perkembangan janin loh. Nah, di gambar berikutnya itu ada pati jagung. Pati jagung atau yang bisa disebut dengan tepung maizena adalah pati yang didapatkan dari endosperma biji jagung. Tepung jagung merupakan bahan makanan populer yang bisa digunakan sebagai bahan mengental sup atau saus dan digunakan untuk membuat sirup jagung dan pemanis lainnya. Nah, di gambar berikutnya ada pati singkong. Pati singkong merupakan salah satu pati yang berpotensi dikembangkan sebagai agen pembuih atau foaming agent. Nah, di gambar berikutnya ada pati singkong. Pati singkong ini merupakan salah satu pati yang berpotensi dikembangkan sebagai agen pembuih atau foaming agent dengan kandungan patinya yang tinggi yaitu 85%. Nah, sedangkan singkong sendiri merupakan salah satu sumber daya lokal yang ketersediaannya itu sangat melimpah banget di Indonesia. Lalu gambar yang terakhir itu ada pati kentang. Pati kentang adalah tepung yang diekstrak dari kentang. Sel dari akar umbi dari tanaman kentang mengandung butiran tepung. Nah, untuk mengekstrak tepung tersebut, kentang dihancurkan, butiran tepung dikeluarkan dari sel yang telah hancur. Tepung tersebut kemudian dicuci dan dikeringkan menjadi bubuk. Langsung saja di slide berikutnya. Nah, di sini pati biasanya digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan produk pangan seperti sup instan, roti, puding, dan lain-lain. Fungsi pati bisa berbagai macam, mulai dari sebagai pengental, pembentuk gel, pengisi tekstur, penstabil emulsi, hingga fungsi kesehatan manusia. Nah, pati merupakan bagian makanan utama yang terdapat dalam tanaman dan menyediakan 70-80% kalori dikonsumsi oleh manusia. Nah, pemanfaatan pati mulai banyak digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan non-pangan, seperti industri farmasi. Pada industri pengolahan pangan dan industri farmasi, pati akan dipergunakan sebagai bahan baku. Diperlukan modifikasi agar sifat pati asli yang sulit larut dalam air dingin dapat mudah larut gitu. Nah, dengan melakukan modifikasi terhadap pati diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatannya secara luas dan meningkatkan nilai fungsional pati dari kelompok umbi-umbian sesuai dengan tujuan aplikasi tertentu baik dari industri pangan maupun pada industri non-pangan tersebut. Pada industri pangan, pati termodifikasi dimanfaatkan sebagai bahan pengisi dan bahan pengental. Sedangkan pada industri farmasi, pati ditermodifikasi digunakan sebagai bahan pembawa atau cair, komponen aktif, dan sebagai penyalut atau coating. Ya, pada tablet obat-obatan, salah satu sifat pati alami selain sulit larut dalam air dingin, pada proses pemasakannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pasta yang terbentuk juga cukup keras. Pati alami memiliki kekurangan yang sering menghambat aplikasi fungsinya di dalam proses pengolahan pangan. Untuk penanganan yang bisa dilakukan untuk mempermudah proses penggunaan pati ini pada pengolahan pangan yaitu dengan melakukan modifikasi pati agar diperoleh sifat-sifat yang cocok sehingga penggunaannya menjadi lebih luas dan memberikan nilai tambah yang cukup lebih tinggi. Nah, lanjut slide berikutnya. Ada tujuan. Modifikasi pati dirancang untuk mengubah karakteristik gelatinisasi, hubungan padat, dan kekentalan. Kecenderungan pembentukan gel pada dispersi pati, sifat hidrofilik, kekuatan menahan air pada dispersi pati saat suhu rendah, ketahanan dispersi terhadap penurunan kekentalan oleh asam maupun perusakan secara fisik, dan memasukkan sifat ionisasi pati asa. Nah, pati diberi perlakuan tertentu dengan bertujuan menghasilkan sifat yang lebih baik untuk memperbaiki sifat sebelumnya atau untuk merubah beberapa sifat sebelumnya atau sifat lainnya. Nah, pati ini dimanfaatkan secara luas dan meningkatkan nilai fungsional pati dari kelompok umbi-umbian sesuai dengan tujuan aplikasi tertentu baik pada industri pangan maupun pada industri non-pangan.
Pada industri pangan, pati termodifikasi dimanfaatkan sebagai bahan pengisi dan bahan pengental. Sedangkan pada industri farmasi, pati termodifikasi digunakan sebagai bahan pembawa, komponen aktif, dan sebagai penyalut pada tablet obat-obatan. Nah, salah satu sifatnya pati alami sendiri, selain sulit dari dalam air dingin, pada proses pemasakannya membutuhkan waktu yang cukup lama sekali. Dan pasta yang terbentuk juga cukup keras. Nah, pati ini juga memiliki kekurangan yang sering menghambat aplikasi fungsinya di dalam proses pengolahan pangan. Dan untuk penanganan yang biasa dilakukan untuk mempermudah proses penggunaan pati pada pengolahan pangan, yaitu dengan melakukan modifikasi pati agar diperoleh sifat-sifat yang cocok sehingga penggunaannya itu menjadi lebih luas dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati atau salah kata dari saya Dewi Untari minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.